Ketika Nabi Muhammad SAW datang dari kota Mekah menuju Madinah, kan saat itu orang Madinah tuh sama Allah tuh benar-benar hatinya tuh langsung dibikin klik dengan Nabi itu, langsung dibikin jatuh cinta mereka. Jadi orang Madinah itu, sayang, orang Madinah itu udah banyak dari mereka yang cinta Nabi sebelum ketemu Nabi. Subhanallah ya, Allah itu kadang kalau cara membolak-balikan hati itu luar biasa. Orang Mekah itu orang yang tahu masa kecilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu gimana Nabi itu memang udah bagus, udah baik, udah ajib dari sebelum menjadi Nabi. Jadi sebelum diangkat jadi Nabi itu memang terkenal baiknya, terkenal bagusnya. Nggak ada orang tuh kecuali suka semuanya. Makanya Nabi ketika di usia sudah mulai sudah melewati masa remaja, itu Nabi tuh banyak dapat amanah. Orang-orang tuh percaya banget dengan Nabi Muhammad. Jadi mereka nitip uang, nitip apa, itu ke Nabi Muhammad karena memang dari sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi tuh sudah dapat julukan Al-Amin. Al-Amin itu orang yang terpercaya. Itu julukannya Nabi sebelum Islam. Sehingga makanya sayang, ketika ingat nggak kamu peristiwa ketika Nabi harus mengangkat Hajar Aswad? Pernah dengar ceritanya? Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di usia 35 tahun. Usia 35 tahun udah diangkat menjadi Nabi atau belum? Nabi jadi Nabi umur berapa? 40. Jadi di usia 35, waktu itu Ka'bah tuh roboh, nak. Ka'bah itu sempat ada kerusakan. Gara-gara waktu itu sempat ada banjir. Ya. Terus sempat waktu itu ada apa kejadian, akhirnya Ka'bah tuh harus perlu dirombak. Akhirnya saat itu orang-orang Mekah dan sekitarnya, karena memang sebelum Islam datang, orang-orang kafir Quraisy itu memang memuliakan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memang dijadikan tempat ibadah. Hanya cara beribadahnya beda dengan kita sekarang. Kalau katanya ya, orang kafir Quraisy itu, orang kafir sebelum Islam itu, mereka kalau beribadah di Ka'bah, itu kalau tawaf sambil telanjang. Jadi mereka nggak pakai baju, kenapa? Karena mereka pengen kayak melepas dunia gitu loh. Ya karena nama orang jahiliyah, orang bodoh. Ya, jadinya telanjang. Kalau kita kan dibilang orang gila. Tapi karena mereka waktu itu masih dalam kebodohan, yaitu dianggap jadi ibadah. Nah, katanya seperti itu. Karena ibaratnya benar-benar melepas dunia, jadi kayak bayi baru lahir gitu. Ibadahnya seperti itu. Ya cara mereka berkeyakinan, karena memang belum ada agama. Nah, setelah itu Ka'bah jadi dari mana-mana, setiap tahun Ka'bah tuh selalu didatangi orang. Dari mana-mana, orang Mekah, apalagi orang dari luar Mekah tuh datang, bahkan orang Madinah selalu datang. Orang dari mana-mana sekitar Ka'bah. Orang-orang Arab saat itu memang menjadikan Ka'bah itu pusat, apalagi di musim haji memang. Tapi pokoknya tata cara ibadahnya beda. Sehingga makanya ketika Ka'bah rusak, orang ahli Mekah ini mikir nih, mereka kan sebagai tuan rumah, maka Ka'bah ini harus diperbaharui, harus dibagusin lagi. Akhirnya sebenarnya mereka takut untuk memulai lagi, karena ini Ka'bah ini kan peninggalan daripada Nabi siapa? Dengan Nabi Ibrahim dan Nabi yang membangun, waktu itu mendapatkan perintah membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi. Nah, terus akhirnya mereka tuh mikir, kira-kira nih boleh nggak nih Ka'bah nih diberesin nih, dibongkar terus nanti dibagusin lagi, dirapiin lagi. Ya akhirnya mereka akhirnya memantapkan hati, mengambil harta yang terbersih. Jadi pembangunan Ka'bah itu diambil dari harta yang jauh dari riba, jauh dari kezaliman, jauh dari penipuan. Pokoknya benar-benar harta terbersih yang mereka punya, itulah yang disumbangkan untuk pembangunan Ka'bah. Dibangun rame-rame, semua kabilah bergabung untuk membangun Ka'bah. Akhirnya dibangunlah Ka'bah dari harta yang terbersih yang mereka punya. Jadi benar-benar dibangun, mereka sendiri tahu karena ini adalah dianggap tempat mulia. Jadi mereka tidak mau membangunnya dengan harta sembarangan.
Harta yang terbaik itu yang dikasih. Sampai akhirnya Ka'bah tuh sudah berhasil dibangun. Baru setelah sudah dibangun kan waktu itu ada Hajar Aswad. Waktu pembangunan tentu Hajar Aswad tuh diletakkan dulu. Setelah itu, setelah Ka'bah jadi, baru mereka mikir lagi. Gimana ya? Siapa nih kira-kira yang harus meletakkan Hajar Aswad? Karena segala berkaitan dengan Ka'bah tuh oleh mereka benar-benar dikultuskan memang. Benar-benar dimuliain. Akhirnya mikir, siapa yang kira-kira harus naruh Hajar Aswad ke tempatnya kembali? Akhirnya musyawarah semuanya hampir rebutan, hampir perang. Bukan hampir rebutan lagi, hampir perang. Jadi semua kabilah merasa punya hak untuk menjadi orang yang, untuk menjadi suku atau kabilah yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Sampai akhirnya supaya jangan sampai terjadi peperangan, akhirnya ada yang mengusulkan, sudah. Sekarang begini aja, keputusannya kita tunggu orang yang pertama masuk dari pintu itu ya, dari pintu menuju ke daerah Ka'bah itu kayak ke Masjidil Haram ya, ada pintu gerbangnya itu, maka dialah orang yang nanti akan kita pilih untuk meletakkan Hajar Aswad. Maka saat itu oleh Allah diatur sedemikian rupa, didatangkanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi masuk. Sehingga akhirnya orang-orang kafir waktu itu melihat bahwa yang datang itu adalah seorang pemuda yang sangat amanah, yang sangat mereka cinta, yang sangat mereka suka. Maka semuanya langsung merasa lega. Wah, ternyata yang datang Al-Amin. Al-Amin yang datang maka percaya. Waktu itu gitu, sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, mereka sangat percaya dengan Rasulullah. Ya, akhirnya Rasulullah yang dipilih oleh Allah untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan Nabi pun bijak sayang. Walaupun Nabi dapat kepercayaan, Nabi tahu kondisi, karena Nabi memang sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa Nabi itu kayak bisa mempersatukan hati. Sehingga walaupun belum jadi Nabi itu sudah dibimbing oleh Allah. Akhirnya Nabi memberikan usul kepada semua kabilah. Nabi ngambil ridanya beliau, sorban beliau, digelar. Semua ketua kabilah disuruh memegang setiap torof, setiap ujung-ujungnya. Setiap pokoknya mengambil bagian dari kain. Dari kain ridanya Rasulullah tadi. Lalu Hajar Aswad sama Nabi diangkat, diletakkan di atas kain. Setelah itu Nabi minta kepada semua kabilah untuk mengangkat bersama. Diangkatlah sama-sama tuh Hajar Aswad. Semua kabilah ikutan. Habis itu begitu sudah nyampe Ka'bah, Nabi yang mengambil Hajar Aswad, lalu Nabi yang meletakkannya di Ka'bah. Orang-orang rasanya ngerasa lega, semua ngerasa puas. Nggak ada yang marah saat itu. Mereka semua merasa puas dengan keputusannya Rasulullah. Walaupun mereka tidak menjadi orang yang meletakkan, tapi mereka mengambil bagian. Dan apalagi ternyata yang meletakkan pun adalah orang yang memang paling baik di antara mereka. Tapi begitu sayangnya, kalau di hati seseorang itu ada sombong, walaupun melihat kebenaran, nggak bisa dapat hidayah. Jadi padahal kan segitu baiknya. Tapi begitu Nabi membawa agama Islam, ngajak orang-orang untuk berasyhadu alla ilaha illallah, wah langsung marah semuanya, nggak percaya. 13 tahun Nabi dakwah di kota Makkah, Nabi benar-benar diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Nabi dilempari kotoran, bahkan pernah Nabi mau digulingin batu besar di kepalanya Rasulullah tuh. Wah, banyak lagi perlakuannya sayang. Putrinya beliau diceraikan dengan cara yang tidak terhormat. 2 putri beliau, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulthum, oleh anak-anaknya Abu Lahab. Wah, pokoknya perlakuannya nggak masuk akal. Kurang ajar. 13 tahun Nabi dan para sahabat bersabar sampai akhirnya datanglah perintah untuk hijrah ke Madinah. Dan ketika Nabi mau hijrah tuh sayang, hijrah ke Madinah tuh bukan nggak ada ceritanya. Jadi ceritanya tadi bilang setiap musim haji orang-orang dari semua kalangan penjuru Arab itu kan datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji versi orang jahiliyah. Termasuk orang Madinah. Nah, Nabi waktu itu selalu berupaya berdakwah tuh cari cara. Pertama dakwah dengan orang terdekat. Setelah orang terdekat, Nabi mulai memperluas dakwah kepada orang-orang Makkah. Orang Makkah ternyata susah banget, Nabi mencoba ke Taif. Ke Taif ternyata Nabi dipukulin pakai batu, dilempari kotoran, macam-macam sampai Nabi berdarah-darah, Nabi balik lagi ke Makkah. Tapi Nabi tidak mau berhenti juga. Akhirnya Nabi cari cara. Setiap musim haji, Nabi itu datang ke orang-orang yang tamu-tamu Allah yang sedang melaksanakan ibadah haji saat itu. Jadi orang-orang yang datang ke Makkah itu dari mana-mana didatangi oleh Rasulullah. Diajak untuk
masuk Islam. Sampai akhirnya sama Allah dipertemukanlah Nabi kita dengan orang dari Madinah. Dari orang dari Yathrib. Namanya Madinah itu nama lainnya adalah Yathrib. Nabi akhirnya ketemu sama orang Yathrib atau orang Madinah. Akhirnya Nabi pun mengajak mereka untuk masuk Islam. Awalnya sayang, orang Madinah juga ya nggak kenal. Tapi mereka tuh dengar gosip rupanya. Dengar gosip-gosip, sudah ada suara-suara bahwa katanya ada nabi yang ada seseorang yang mengaku dirinya adalah nabi akhir zaman. Nabi yang terakhir. Dan berita ini oleh orang ahli Madinah tuh dengarnya malah dari orang Yahudi. Jadi di Madinah itu sayang, orang Yathrib atau orang Madinah itu mereka itu satu kampung tuh banyak di kota Madinahnya itu ada orang-orang Yahudi juga. Orang Yahudi itu kan pendatang. Aslinya kan memang orang Yathrib ya memang yang orang warga di situ. Ya. Tapi banyak pendatang-pendatang Yahudi yang orang-orang Yahudi itu pengen menguasai kota Madinah untuk menjadi milik mereka. Selalu kadang mereka tuh membuat perpecahan, permusuhan dengan orang Madinah. Sehingga orang Yahudi itu kadang suka nakut-nakutin orang Madinah sayang. Orang Madinah, orang Yathrib ditakut-takutin begini sama orang Yahudi. Bilangnya apa? Nanti sesaat lagi akan ada nabi terakhir yang diutus. Dan kalau nanti nabi itu datang, kami orang Yahudi akan mengikuti dia, lalu kami akan memerangi kalian. Dan akan kami usir kalian dari tempat ini. Orang Yahudi itu ngomong gitu, nakut-nakutin orang Madinah. Karena memang mereka nggak suka, karena mereka pengen Madinah tuh dikuasai oleh mereka. Makanya mereka bilang, nanti akan ada nabi yang terakhir, diutus, dan nanti kami akan mengikuti mereka, lalu akan kami perangi kalian, sehingga kalian akan diusir dari tempat ini. Akhirnya sayang, begitu orang-orang ahli Madinah, subhanallah, setiap tahun mereka pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji versi jahiliyah. Itulah ada saat ketika Allah membuat pertemuan indah antara mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu nggak pernah putus asa dalam dakwah. Nabi mencoba di sini, gagal, nyoba di sini, nyoba gagal lagi, nyoba di sini. Terus begitu, nggak ada kata capek. Sampai akhirnya ketika Nabi mendatangi orang-orang yang lagi ibadah haji itu datang malam-malam Nabi. Datang malam-malam karena kalau siang ketahuan orang Mekah, orang kafir Quraisy bisa dihabisin, bisa disiksa Nabi. Jadi Nabi pun pakai strategi. Nabi nyelinap, sembunyi, coba ya nggak kelihatan. Nabi datangi kemah-kemah mereka. Nabi ajak ngobrol-ngobrol, dikenalkan dengan Islam. Apa sih ajarannya Islam? Begitu cara dakwahnya Nabi, nggak ada capeknya. Sampai akhirnya begitu Nabi ketemu dengan orang Madinah, Nabi mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Saat itu, subhanallah, itulah cara Allah mengikat hati. Saat itu orang Madinah langsung ting gitu ya. Ngomong-ngomong, bisik-bisik. Jangan-jangan ini nih Nabi yang katanya orang Yahudi yang akan diutus, yang sebentar lagi datang, yang kalau mereka orang Yahudi sampai ketemu dengan Nabi ini, mereka akan ngikutin Nabi ini untuk memerangi kita. Akhirnya kata orang-orang Madinah, daripada kita keduluan orang Yahudi, ya udah mending kita duluan yang mengikuti Nabi ini, gitu lah. Jadi akhirnya tuh benar-benar sama Allah tuh diatur kayak kalau istilah apa namanya, istilah pepatahnya, pucuk dicinta, ulam pun tiba, gitu lah. Jadi maksudnya tuh pas banget momennya. Memang lagi Nabi mengajak orang untuk masuk Islam, dan Nabi mendapatkan orang yang memang menyambut agama tersebut dengan sepenuh senang hati gitu. Aja mereka mikir daripada kedaulan Yahudi, karena Yahudi kemarin nakut-nakutin, ya nggak? Suka nakut-nakutin, nanti kami akan memerangi kalian. Hanya mereka mikir daripada keduluan Yahudi, kita duluan yang ikut Nabi. Biar nanti kita memerangi orang Yahudi gitu lah. Akhirnya mereka pun langsung beberapa orang saat itu, kalau tidak salah ada kurang lebih 9 orang. Orang Madinah yang ada di kota Makkah, saat itu mereka langsung berbaiat. Mereka masuk berasyhadu alla ilaha illallah, ikut agama Islam. Dan subhanallah sayang, akhirnya Nabi ketika orang-orang itu kok sudah Nabi melihat bahwa mereka tertarik dengan agama Islam, maka Nabi pun menyuruh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama siapa coba? Ingat nggak? Duta pertama Islam. Seorang laki-laki yang ganteng, yang soleh, yang sendalnya aja dari luar negeri,
kalau makan diladenin sama ibunya. Iya. Siapa? Jadi namanya Mus'ab ibn Umair. Jadi Mus'ab ibn Umair itu adalah duta pertama. Orang yang pertama kali diutus oleh Nabi Muhammad untuk ke kota berdakwah di kota Madinah. Akhirnya diutus dulu nih Mus'ab ibn Umair nih ke kota Madinah untuk berdakwah. Dan subhanallah sayang, dimudahkan oleh Allah. Padahal mereka ini nggak pernah ketemu Nabi. Nggak kayak orang Mekah yang selalu ketemu Nabi. Tapi begitulah. Di sini kita tuh bisa belajar apa? Bahwa hidayah itu adalah milik Allah. Ada orang mungkin subhanallah, dia dekat dengan pondok misalnya ya. Ada orang dekat dengan pondok, mungkin di sebelah rumahnya adalah ustadz atau kiai. Tapi kalau Allah nggak ngasih dia hidayah, belum tentu dia jadi orang yang dekat dengan agama. Mungkin malah dia tetap mabok, bisa aja. Tapi mungkin ada orang yang jauh. Tapi karena Allah bimbing dengan hidayah, jauh-jauh datang ke tempat kiai, belajar, cari ilmu, bisa. Karena itu tadi, yang punya hidayah siapa? Allah. Maka orang ahli Madinah nih belum pernah ketemu dengan Rasulullah, baru ketemu dengan Sayyidina Mus'ab ibn. Baik sayang ya, akhirnya Sayyidina Mus'ab pergi ke kota Madinah, berdakwah di situ, mengajak orang untuk kenal Islam ya, dengan akhlak beliau yang bagus, dengan perilakunya yang masya Allah, dengan senyumnya yang manis ya, ngajak ayo berasyhadah. Akhirnya saya banyak orang Madinah yang akhirnya memeluk agama Islam. Sampai tahun berikutnya, yang awalnya hanya 9 orang yang datang ke kota Mekah ya, akhirnya bertambah menjadi 32 orang. Kurang lebihnya. Kalau nggak salah ya, 32, benar ya? Sekitar begitulah, 90 atau 32 ya, lupa Umi. Pokoknya puluhan lah, 32 kalau nggak salah. Datang ke kota Mekah untuk ketemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, lalu mereka berbaiat. Akhirnya semakin banyak. Subhanallah, mereka semakin banyak ketemu Nabi, padahal belum kenal, belum ketemu semuanya. Tapi di kota Madinah tuh hampir di tahun kedua setelah yang 32 orang pun datang ketemu Rasulullah, yang memeluk agama Islam semakin banyak. Hampir gak ada satu orang pun kecuali semuanya memeluk agama Islam. Padahal nabinya belum turun. Ya begitulah Allah tuh di kota Madinah, di kota Mekah 13 tahun Nabi dakwah susah payah, yang ikut gak banyak-banyak banget. Giliran di kota Madinah, padahal Nabi belum turun ke situ, baru ngirim utusan, ternyata sudah banyak orang yang memeluk agama Allah. Makanya ketika akhirnya Allah perintahkan Nabi untuk hijrah, Nabi tuh belum datang, orang Madinah tuh sudah senangnya masya Allah. Mereka tuh udah nungguin ya. Setiap hari itu dikatakan orang Madinah tuh ada yang bagian manjat pohon. Ngapain? Ngelihat, mantau. Kelihatan enggak Rasulullah? Karena mereka dengar kan, kalau dulu kan nggak ada internet, nggak ada telepon, nggak ada apa. Jadi manjat pohon, lihat kelihatan nggak ada Rasulullah. Kata Rasulullah datang dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dicek lagi setiap hari, naik turun naik lagi terus bolak-balik manjat di pohon kurma yang paling tinggi untuk mantau apakah Rasulullah itu kelihatan datang. Jadi mereka tuh udah nungguin banget, udah kayak udah jatuh cinta padahal belum pernah ketemu. Sehingga akhirnya ketika subhanallah yang bagian pemantau melihat dari jauh, 2 orang ya, yang satunya naik onta, yang satunya nuntun ontanya itu, maka saat itu dia langsung tahu ini ciri-cirinya tuh kayak dari jauh padahal, tapi udah kebayang ini kayaknya kalau dihitung-hitung waktunya Mang Nabi Muhammad nyampe. Wah, itu mereka langsung datang. Jangan Nabi, gitu kan. Ya Rasulullah udah datang nih, Rasulullah udah datang. Mereka teriak. Oh, itu orang Madinah tumpah ruah semua saya. Tumpah ruah semua, lari semuanya menyambut di pinggiran kota Madinah untuk menjemput Rasulullah masuk ke kota Madinah. Wah, semua orang suka, semua orang senang, semua orang bahagia. Nggak ada yang nggak suka, semuanya suka. Kecuali orang kafir aja, memang ada beberapa yang masih kafir, itu aja nggak suka. Tapi semuanya hampir rata-rata semua suka.